Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wal ali amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qawlu aydan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul alim wa sadaqa nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Abdul Rahman, dan juga orang tua kita Bapak Cecep. Kita doakan semoga beliau berdua senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim al-muhajir ilallah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini mari kita bersyukur kepada Allah, yang mana alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak sehingga alhamdulillah berkat nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju mushola Jamiatul Khair ini. Mudah-mudahan tiap langkah kita dari rumah kita menuju mushola Jamiatul Khair ini semuanya dihitung ibadah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit kita, Allah kabulkan segala niat hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, patut kita gembira, patut kita senang, bahkan wajib kita bergembira dengan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang menyuruh kita untuk bergembira dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan bukan yang menyuruh kita agar gembira dengan kelahiran beliau, dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan kita agar kita bergembira, agar kita senang dengan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini kita punya harta, kita punya rumah kaya, kita punya jabatan, kita punya titel dan lain sebagainya. Ternyata dengan semuanya itu kita bergembira, kita senang, kita bangga. Tapi yang harus kita banggakan lagi, yang harus kita senangkan lagi, tidak lain tidak bukan adalah diutusnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab semuanya itu ya yang kita miliki, ya yang kita punya, jabatan kita, harta kita, bahkan bukan cuma itu saja yang ada di muka bumi ini, kalau bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya patut kita, wajib kita bergembira dengan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang bilang, kata Allah, qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadilahnya Allah, dengan keutamaannya Allah, dan rahmatnya Allah, falidzalika falyafrahu, dengan hal demikian maka falyafrahu, senanglah kalian, bergembiralah kalian. Dan mengatakan fadilahnya Allah, rahmatnya Allah tidak lain bukan adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Fabidzalika falyafrahu, oleh karena itu dengan demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah, senanglah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, yang mana bergembira itu ya lebih baik daripada bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Ya, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian miliki, apa yang kalian punya. Ya, lebih patut, lebih pantas bergembira dengan kehadiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari sama-sama mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini kita terus istiqamah berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita terus memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menandakan kita bergembira cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh bersedih hati. Kita tidak boleh mengadu kepada seorang, kepada makhluk, kecuali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengadu kepada manusia. Kita jangan mengadu kepada siapapun kecuali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab hakikatnya yang memberikan ya sesuatu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita kesenangan, kenikmatan, bahkan yang memberikan kita kesedihan pun dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Yang memberikan kita kesusahan pun hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas selayaknya ya kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Dikatakan di sini di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, dalam kitab Nasaihul Ibad dikarang oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwasanya ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang daripada kita tidak boleh mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, risaunya kita, galaunya kita, gundahnya kita, sumpahnya kita, ya, tidak boleh kita mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha ay dakhala fil waqti subuh wa huwa yashku ila nas yaqal ma'asi fa kana ma yashku rabbahu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang di pagi hari sudah datang, sudah tampak di pagi hari, ya, pagi sudah masuk, ya, wa huwa yashku ila nas, dia ngadu kepada manusia. Ngadu apa? Mungkin ngadu tentang kesumpekannya, ngadu mungkin tentang kegalauannya, ngadu tentang mungkin ya urusan pribadinya, ya urusan keluarganya, ya ataupun urusan-urusan yang lain, ya urusan yang tidak baik, urusan tidak enak, ngadu kepada manusia, ngadu kepada orang lain. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dia qal ma'ashi fa kana yashrabahu, dia ngadu tentang ya apa sempitnya hidup. Ya, hidupnya begini, hidupnya begitu, walhasil dia apa mengadu, ya curhat atau sharing tentang ketidakenakannya dalam hidupnya, ketidaknyamanan, kegalauan dan sebagainya, ya bahkan namanya surabahu, maka dia seakan-akan mengadu kepada Tuhannya. Artinya bagaimana? Artinya wasyaka la talik illa ilallah subhanahu wa ta'ala. Katakan bahwasanya mengadu itu tidak cocok, tidak baik illa ilallah, kecuali mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fa innaha min jumlatid du'a, karena ya itu termasuk daripada jumlatid doa. Ya, termasuk bagian daripada doa. Jadi tidak pantas ya kita berdoa kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma sikaya ila nas, ada mengadu kepada manusia. Bahia min alamatil adami ridha, itu termasuk daripada tidak keridhaannya dia terhadap pemberian Allah. Ya. Jadi kalau dia ngadu kepada orang lain, kepada manusia, menandakan ini orang enggak ridha. Ya. Orang nggak suka bagaimana, nggak ada nggak suka dan nggak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Bikismatillah Taala, dengan pembagian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seakan-akan dia ngadu kepada manusia, berarti dia nggak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak ridho dengan yang Allah berikan kepada dia, yang Allah bagikan kepada dia. Na'udzubillah. Hanya tidak pantas ya kita ngadu kepada manusia, sebab yang memberikan hakikatnya adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mengadu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bilang, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahra ma'a bani Israil. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Doa apa? Doa buat ngadu kepada Allah. Ya. Bisa catat ini. Ini doa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ya. Jadi nggak doa ngadu buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ngadu doanya ini aja. Ya. Munajat, ya, salat tahajud ataupun tak kalah sholat fardu, pakai doa ini. Kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka tuh pintu rahmatnya Allah. Ya. Apa doanya? Ya. Dikatakan ala wa'alimukum kalimat, maukah kalian aku ajarkan kalimat? Kata Allah Subhanahu wa taala, allati takallama ya Musa, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengucapkan doa tersebut tatkala mengarungi lautan bersama Bani Israil. Ya, jadi ditawarkan doa. Ya, Sayyidina Ibnu Mas'ud
ya ditawarkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Faqulna bala ya Rasulullah. Maka kami menjawab, ya bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau doa langsung dari Nabi? Doa yang diberikan oleh Nabi Rasulullah SAW. Semangat. Katanya bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau. Qalu. Kata Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, pendek, ya, singkat tapi padat nih doanya. Ya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Itu doanya udah. Ya Allah, padamu segala puji dan kepadamu mustaqa, ya aku mengadu, wa antal musta'an, dan kepadamu pertolongan, ya wala haula wala quwata illa billah. Doanya begitu simpel, ya. Jadi minta kepada Allah, Allahumma lakal hamdu, ya Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaqa wa ilakal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca di doanya nih. Ya, jadi kalau ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala pakai doa ini. Ya, kita ngadu kepada Allah, kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, mudah-mudahan ya yang kita ngadu kepada Allah langsung didengar, langsung dikabul Allah Subhanahu wa taala. Qala A'mas, "Faman taraka fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syaqiqil As'ad al-Kufi wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu." Sampai dikatakan A'mas, ya, berkata, saya tidak pernah meninggalkan, ya, doa ini selama saya mendengar dari para saudara saya yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi A'mas ini pernah dengar juga doa ini. Nah, kalau mendengar doa ini, ya mulai dengar, ya sampai selanjutnya sampai beliau wafat nggak pernah meninggalkan doa ini. Ya, doa ini terima didengar dari saudaranya Abdullah. Jadi nggak pernah ninggalin doa ini, terus dibaca doa ini. Ya, dibaca terus. Sama A'mas radhiyallahu anhu. Qala A'mas, Syekh Ahmas, beliau berkata lagi, atani atin min fil manam. Ya, telah datang kepadaku seseorang dalam tidur dan mimpinya. Faqala ya Sulaiman, mengatakan wahai Sulaiman, jib bi hadil kalimat. Ada yang mengatakan, ya, dalam mimpinya A'mas ini berkata, wahai Sulaiman, tambahkanlah kalimat, ya, pada kalimat tersebut, wa nasta'inuka ala fasadil dina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Ya, jadi disuruh tambahin tuh. Nah, kalau A'mas mimpi, ya, Sulaiman kita suruh tambahkan kalimat tersebut. Ya, jadi agak panjangan. Jadi kalau kita mau baca yang tadi saja nggak masalah. Ya, Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian waman asbaha, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan sabdanya, waman asbaha li umuri dunya hajinan faqad asbaha sakhitan Allah. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa orang di pagi hari, ya, pagi hari di umuri dunya hajinan, urusan dunia dia sedih. Urusan dunia sedih. Ya. Tapi urusan akhirat enggak sedih. Seharusnya terbalik, urusan akhirat sedih, urusan dunia jangan sedih, seharusnya begitu. Ini mah enggak terbalik, urusan dunia sedih. Lihat orang tetangga punya ini, punya itu, ya. Pagi-pagi dipikirin aja. Ya, tetangga kita udah punya ini, tetangga kita punya itu, kita dari kemana-mana udah punya apa-apa. Urusan dunia. Ya, pagi-pagi udah mikirin dunia, pagi-pagi udah mikirin urusan orang punya ini, punya itu. Jangan saudara, tapi ya, anaknya nggak salah subuh, nggak sedih. Anaknya nggak ngaji, nggak sedih. Ya, anaknya maaf yang perawan, perempuan,
nggak pakai jilbab, buka-buka aurat, nggak sedih. Acuh aja, biasa saja, begitu aja. Alhamdulillah. Seharusnya yang sedih begitu, anaknya nggak sholat subuh, ya nggak sholat ya 5 waktu, sedih. Seharusnya begitu. Anak yang perempuan nggak pakai jilbab, buka-buka aurat, seharusnya yang itu disedihin. Kenapa? Itu urusan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada yang paling utama. Ini kita terbalik, kadang-kadang begitu kita. Ya, urusan dunia baru sedih, urusan akhirat nggak ada sedih-sedihnya. Ya, anak kita nggak ngaji masih bodoh aja. Anak kita nggak bisa baca Quran masih bodoh aja. Ya, nggak bisa baca Quran anak kita masih bodoh aja. Mau dibilang medali ya. Tapi kalau urusan dunia, Allah, ya. Nah ini kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang di pagi hari urusan dunia dia sedih, faqad asbah sakhitan Allah, maka sungguh di pagi hari dia telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Faqad asbah sakhitan Allah, maka di pagi hari orang tersebut ya telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi seakan-akan orang di pagi hari urusan dunia dia sedih, berarti seakan-akan dia benci kepada Allah. Artinya apa? Ya, dia nggak kebagian dunianya. Urusan dunia dia nggak dapat, ya dia nggak berhasil, maka seakan-akan dia benci sama Allah, gedek sama Allah, tidak reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ambil hikmahnya dari kumpulan kita dan manusia kita ini. Jangan kita bersedih urusan dunia. Ya, yang kita sedihkan adalah urusan akhirat. Wal makna man hazina ala umur dunia, maknanya barang siapa ya bersedih atas urusan dunia, faqad ghadiba Allah, maka sungguh telah marah Allah kepada dia. Ya, urusan dunia dia sedih, maka Allah marah sama dia. Lam yarda bi qada'i, seakan-akan dia tidak rela dengan qadanya Allah. Walam yasbir 'ala al-bala'i, tidak bersabar dengan balanya Allah. Walam yu'min bi qadari, dan tidak beriman kepada qadarnya Allah, ketentuan Allah. Di anna kulla ma waqa'a fi dunya, sebab semuanya yang terjadi di dunia ini adalah bahwa bi qada'illahi ta'ala wa qadari. Sebab semuanya ini yang terjadi di dunia adalah dengan qadanya Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak rela dengan pembagian Allah, tidak rela ya dengan sesuatu, maka seakan-akan dia telah benci pada Allah Subhanahu wa taala, tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man tawaba li ghaniyin li ghanahu faqad dhahaba sulusul dinihi wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini malam ya, sekali lagi kita khususkan malam kita ini untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam ini kita bisa bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena itu di bulan kelahiran beliau ini perbanyak salawat kepada beliau. Ya, perbanyak salawat. Sebab orang ingin bisa berjumpa dengan kekasihnya, sebab orang ingin bisa melihat kekasihnya dengan cara banyak menyebut nama kekasihnya. Ya, apalagi kita ingin bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, perbanyaklah untuk menyebut baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, nanti di yaumul qiyamah orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita istiqamah dalam taat ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'taraf
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدى الحبيب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله بالفرح والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النساء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.